Topik pembahasan: pendekatan inquiry. Definisi pendekatan inquiry. 2. Prinsip-prinsip pendekatan inquiry. 3. Tahapan pendekatan inquiry. Pendekatan tradisional. 1. Definisi pendekatan tradisional. 2. Prinsip-prinsip pendekatan tradisional. 3. Peran guru. Perbandingan dan yang terakhir kesimpulan. Pendekatan inquiry adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada proses pertanyaan, menggali dan mencari pengetahuan melalui pemecahan masalah, eksperimen, serta diskusi. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa dengan cara melibatkan mereka dalam proses penemuan dan pemahaman. Definisi inquiry. Pendekatan inquiry (inquiry based learning) adalah model pembelajaran yang memfokuskan siswa untuk menemukan jawaban atau solusi atas pertanyaan yang diajukan melalui eksplorasi, penyelidikan, dan refleksi. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan, bukan sebagai sumber utama informasi. Prinsip-prinsip inquiry. Yang pertama, pembelajaran aktif. Siswa terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka. Yang kedua, berorientasi pada pertanyaan. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan atau masalah yang memicu rasa ingin tahu siswa. Yang ketiga, penyelidikan mandiri. Siswa diberi kebebasan untuk mengalih dan menyelidiki topik yang dipelajari. Yang keempat, keterlibatan sosial. Pembelajaran dilakukan dalam bentuk kolaborasi, diskusi, dan berbagi temuan dengan teman sebaya. Yang kelima, refleksi. Siswa diajak untuk merenung dan merefleksikan proses dan hasil pembelajaran yang mereka capai. Tahapan pendekatan inquiry. Proses inquiry biasanya dibagi dalam beberapa tahap yang membantu siswa mengembangkan pemahaman secara bertahap. Yang pertama, pengamatan. Siswa mulai dengan mengamati fenomena atau masalah yang akan diselidiki. Yang kedua, pertanyaan. Berdasarkan pengamatan, siswa mengajukan pertanyaan yang relevan untuk digali lebih dalam. Yang ketiga, hipotesis. Siswa mengajukan dugaan atau solusi sementara yang dapat diuji melalui eksperimen atau penelitian. Eksperimen investigasi. Siswa melakukan eksperimen, riset, atau pengumpulan data untuk menguji hipotesis mereka. Analisis dan refleksi. Siswa menganalisis hasil eksperimen dan merelevasikan temuan mereka untuk menarik kesimpulan. Komunikasi. Siswa menyajikan hasil penyelidikan mereka kepada orang lain, baik dalam bentuk presentasi, laporan, atau diskusi. Pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional dalam pendidikan merujuk pada metode pembelajaran yang sudah lama digunakan dan seringkali didasarkan pada pengajaran langsung dari guru kepada siswa. Pendekatan ini lebih menekankan pada penyampaian informasi secara langsung, dengan guru sebagai sumber utama pengetahuan, sementara siswa lebih berperan sebagai penerima informasi. Meskipun sering dianggap konvensional, pendekatan ini masih banyak diterapkan di beberapa tempat, tergantung pada konteks dan kebutuhan pendidikan. Definisi pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional dalam pembelajaran adalah metode yang berfokus pada guru sebagai pusat pembelajaran. Dalam pendekatan ini, guru menyampaikan materi pelajaran secara langsung melalui ceramah, instruksi, atau demonstrasi. Sementara siswa menerima informasi tersebut tanpa banyak interaksi atau kegiatan eksplorasi sendiri. Pembelajaran biasanya terstruktur secara sistematis, mengikuti kurikulum yang telah diterapkan. Guru sebagai sumber utama pengetahuan. Guru dianggap sebagai pusat dari pembelajaran dan sumber utama informasi. Peran siswa lebih pasif dengan fokus utama pada mendengarkan dan mencatat. Metode ceramah. Pembelajaran sering dilakukan dengan cara ceramah di depan kelas, di mana guru menyampaikan materi dan siswa mendengarkan. Penekanan pada hafalan dan pengulangan. Pendekatan ini cenderung menekankan pada hafalan fakta, rumus, atau informasi tertentu tanpa banyak memberikan kesempatan untuk eksplorasi atau analisis lebih dalam. Pembelajaran terpusat pada guru.
Kegiatan kelas berpusat pada guru yang mengatur proses pembelajaran dan kontrol penuh terhadap apa yang diajarkan. Evaluasi terpusat pada teks tertulis. Evaluasi keberhasilan pembelajaran sering dilakukan melalui tes atau ujian tertulis yang menguji hafalan dan pemahaman materi yang telah diajarkan. Peran guru. Guru dalam pendekatan tradisional berperan sebagai satu pengajar, memberikan informasi dan materi pelajaran kepada siswa. 2. Pengaturan kelas, mengatur jalannya pembelajaran dan memastikan semua siswa mengikuti materi dengan baik. 3. Evaluasi, menilai kemajuan siswa melalui ujian, tes atau penilaian lainnya yang menguji penguasaan materi. Perbandingan pendekatan tradisional dengan pendekatan inquiry. Pendekatan tradisional berfokus pada pengajaran langsung dari guru kepada siswa, sedangkan pendekatan inquiry berfokus pada proses belajar yang melibatkan siswa aktif dalam pencarian pengetahuan dan pemecahan masalah. Dengan pendekatan inquiry, siswa lebih terlibat secara aktif dan didorong untuk berpikir kritis serta mengeksplorasi konsep-konsep lebih dalam, sementara pendekatan tradisional lebih berorientasi pada hafalan dan pengulangan. Jadi, kesimpulannya adalah pendekatan inquiry adalah metode pembelajaran yang sangat efektif dalam membangun keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan analitis siswa. Dengan melibatkan siswa dalam proses penyelidikan, mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan keterampilan yang akan berguna di luar kelas. Pendekatan tradisional dalam pendidikan memiliki kelebihan dalam hal efisiensi dan pengelolaan pembelajaran, namun juga memiliki kekurangan dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. Meskipun demikian, pendekatan ini masih relevan untuk beberapa konteks terutama di mana penguasaan materi yang jelas dan sistematis dibutuhkan. Untuk mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21, banyak sekolah sekarang mencoba menggabungkan pendekatan tradisional dengan metode yang lebih interaktif dan berbasis penemuan seperti pendekatan inquiry ini.